Oke, sekarang saya mau masuk ke analisis regresi berganda. Jadi analisis regresi ganda itu adalah sama seperti analisis regresi sederhana, tetapi variabel prediktornya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Caranya sama, regresi linear karena masih sama-sama analisis regresi linear ya. Motivasi berprestasi sebagai variabel dependent, kemudian kebalik. Memori kerja sebagai variabel Y atau variabel kriterium, kemudian motivasi berprestasi kita masukkan di covariat karena dia prediktor, dan efikasi kita masukkan ke covariat karena dia juga variabel prediktor yang satunya. Jadi ada dua variabel prediktor. Ya, analisis regresi berganda itu apabila variabel X-nya lebih dari satu. Jadi misalnya ada lebih dari misalnya 3, itu juga tetap pakai, tinggal dimasukkan sini. Misalnya ada data ada data yang lain data yang sifatnya continuous, itu dimasukkan lagi. Cuman ini saya hanya membuat 3 data continuous. Nah, kemudian kita klik model builder. Nah, kali ini model builder kita gunakan. Jadi di sini ada blok 1. Jadi kalau bloknya jadi satu gini, hasilnya nanti jadi 1. Nah, ini saya mau pisahkan, efikasinya saya keluarkan, kemudian add new block, jadi ada blok 2. Kemudian efikasi saya masukkan di blok 2. Oke. Oke. Terus kemudian reference level juga kita skip karena tidak ada coding yang kita gunakan. Nah, cek asumsinya, kalau tadi kita klik normality test, QQ plot, residual plot, sama distance, sekarang kita tambah, yaitu collinearity statistik. Kemudian model fit, saya mau lihat F-testnya, kemudian juga AIC, BIC, RMSE. Adjusted square-nya juga mau saya lihat juga. Jangan lupa standardized estimate sama confidence interval. Nah, sekarang kita lihat sekilas ya. Ini hasil analisis regresinya. Dua-duanya, jadi ada model 1, model 2, model 1 itu motivasi prestasi, dan 2 adalah efikasi. Dilihat di sini, dua-duanya memiliki hubungan terhadap memori kerja. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu cek asumsinya. Nah, cek asumsi dasarnya ada 3 nih sudahan. Tes normalitas, tes heteroskedasticity, sama tes collinearity statistik. Tes normalitas teman-teman sudah paham ya, semua P di atas 0,05, jadi uji normalitasnya beres. Kemudian heteroskedasticity-nya sama seperti tadi, ada 3 teori dan 2 teorinya menunjukkan uji heteroskedasticity-nya lolos, sementara yang satu tidak. Kita kesampingkan aja, kita akan gunakan data yang teori yang kedua atau yang ketiga. Kemudian collinearity statistik. Nah, collinearity statistik yang perlu teman-teman perhatikan adalah VIF-nya. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa VIF ini dapat diterima apabila di bawah 8 ya, di bawah 8. Jadi ini 1,41 oke banget ini. Jadi sebenarnya semakin kecil mendekati 1 itu bagus. Nah, yang bisa diterima di bawah 8. Tetapi ada banyak teori yang mengatakan, ada banyak pendapat yang mengatakan VIF ini sebaiknya di bawah 5. Jadi kalau di atas 5 tidak diterima. Nah, jadi kita menggunakan patokan yang
banyak digunakan, yaitu patokannya 5. Jadi VIF di bawah 5, artinya uji kolineritinya oke. Nah, jadi asumsi dasarnya semuanya dapat diterima. Nah, kemudian kita lihat analisis regresi bergandanya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kedua variabel prediktor, untuk kedua variabel X semuanya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Jadi baik efikasi maupun motivasi berprestasi itu memiliki hubungan yang signifikan terhadap memori kerja. Jadi di sini kita bisa lihat nih di R square-nya, motivasi berprestasi memberikan pengaruh sebanyak 56,2%. Kemudian ketika efikasi juga dimasukkan, maka keduanya baik motivasi dan efikasi itu memberikan pengaruh 68,5%. Jadi 68,5 ini pengaruh dari dua variabel prediktornya. Jadi bukan motivasi berprestasi 56 kemudian efikasi 68, bukan, tetapi keduanya. Jadi ketika efikasi dimasukkan maka pengaruhnya menjadi 68,5. Sekarang kita lihat di ininya, modelnya, model 1 dan model 2. Model 1 kita lihat dulu. Model 1 ya. Jadi ini motivasi berprestasi. Kita lihat skor P-nya di bawah 0,01, jadi diterima, hipotesisnya diterima, ada hubungan yang signifikan. Sementara kalau kita lihat model 2, ketika dimasukkan sama juga, dia juga memberikan ada hubungan yang positif juga. Jadi kita lihat nih, standardized estimate motivasi berprestasi itu 0,524. Jadi kita bisa katakan bahwa motivasi berprestasi itu berpengaruhnya 52,4%, kemudian efikasi, ketika efikasi dimasukkan dalam proses model ini, maka dia memberikan pengaruh 41,7%. Nah, ini analisis regresi berganda. Nah, cuman seperti ini. Sebenarnya sangat mudah, teman-teman akan mudah untuk menguasainya ketika melakukannya sambil praktek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?